Sebagai mantan dari sebuah perusahaan besar yang menugaskan untuk jadi debt collector ketika ada nasabah macet, biasanya trik yang pertama adalah memang melakukan sapaan atau peringatan. Kemudian tidak mempan di situ, maka trik yang kedua adalah dia akan mengingatkan dengan cara agak sedikit menakut-nakuti. Contoh, Bapak, Anda sudah telat bayar hampir seminggu. Hari ini kami dari kantor ditugaskan untuk mengunjungi rumah Anda. Itu dia tidak nambah lagi. Kalau ada respon, Anda dianggap sudah takut. Kalau tidak ada respon, maka akan dikencengi lagi seperti ini. Bapak, Anda bagaimana kok tidak membalas pesan Anda? Kami sudah menuju ke TKP dan akan kami melakukan proses jalur hukum. Itu diantaranya ketika Anda terjebak dengan sebuah pinjaman yang itu tanpa sebuah jaminan. Karena beda-beda cara menanganinya ya. Dengan menggunakan jaminan atau tidak jaminan, itu stressingnya pasti lebih kasar yang tidak punya jaminan. Oke, itu masih middle, masih belum middle. Kita masuk ke middle. Middle begini, Bapak, Ibu, atau Saudara, hari ini jika Anda tidak akan segera melakukan proses pembayaran, maka tanggung resikonya. 1, kami akan melakukan proses jalur hukum. 2, bunga Anda tidak akan kami turunkan. 3, kami akan segera mendatangi rumah Anda dan kami akan menangkap Anda dengan proses penipuan. Kayak seperti itu. Itu sudah middle. Yang lebih kasar lagi begini, Bapak, saya dengan kepolisian, ya mungkin gambar, terus fotonya pakai ini. Nah, apa yang dilakukan middle dan itu tadi adalah anak kecil. Kok bisa bilang gitu, Mas? Iyalah, itu cara debt collector yang tidak terdidik. Bahkan itu adalah mungkin karena dia anak baru, fresh graduate yang baru jadi debt collector. Karena memang sekarang lagi gencar-gencarnya ya, banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut debt collector dan itu masih fresh graduate atau pengalaman di di leasing dan bahkan bank-bank konvensional. Kalau Anda mendapati ancaman seperti itu, jangan takut. Itu anak kecil semua. Kalau jujur, kalau yang saya takuti sebagai DC lah, mantan DC juga, kalau saya telat itu kalau kita punya pinjaman yang pakai jaminan. Kenapa? Bukan takut pada orangnya, tapi jaminannya itu loh, eman gitu loh kan. Contoh, Anda misalnya melakukan leasing Suzuki, leasing Honda, leasing apa itu, otomobil dan segala macam. Ya, di tengah jalan ada dicegat oleh beberapa kelompok kriminal, misalnya preman yang mengaku debt collector, kemudian Anda langsung dibawa mobilnya, Anda diturunkan di situ, atau Anda dibawa ke kantor, atau kalau mobilnya hilang, kalau enggak kan, itu yang saya takuti begitu. Jadi kalau masih berkutat di pinjaman online, fintech atau peer-to-peer itu, yang namanya aplikasi semuanya, itu 80% gak ada debt collector. Jadi gak ada debt collector, teman-teman. Yang ada debt collector udah bisa ditebak. Kredivo itu ada, Aku Laku itu ada debt collectornya. Easy Cash di beberapa tempat, Aku Laku pun beberapa tempat. Tidak semua tempat di Indonesia itu ada debt collector. Yang pasti ada adalah debt collector atau orang yang menagih menggunakan online juga di meja kantornya dengan nakut-nakuti. Kenapa ya? Karena mereka itu bermodal memegang data KTP Anda, nomor kontak Anda, dan nomor kontak darurat atau kondar. Lebih serem lagi mereka ketika aplikasinya bisa mengakses seluruh aktivitas log panggilan Anda, mulai panggilan masuk, panggilan keluar.
Lebih ngeri lagi kalau ilegal, dia bisa mengakses storage atau data-data pribadi Anda. Itu yang mungkin banyak sekali menganggap itu sebagai sesuatu yang bikin stres. Ya, saya memaklumi ketika misalnya ada salah satu debt collector mendatangi rumah Anda, terus Anda kemudian berpikiran nanti gimana kalau tetangga tahu, nanti berpikir bagaimana kalau orang tua yang kita sayangi tahu misalnya, itu kan yang bikin stres, hingga Anda akan melakukan pinjaman lagi. Baik, begini cara mengatasinya ya. Ini tolong diperhatikan dan dijalani kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa kepada Allah semoga yang mendengarkan video saya lunas hutangnya dan bisa segera keluar dari ketakutan dan kungkungan pinjol ya. Pertama begini, niat bahwa saya akan stop melakukan pinjaman untuk bayar pinjaman. Oke, sudah ya. Jadi niat yang kuat, ya Allah, saya berniat, ya Allah tolong bantu saya tidak akan melakukan pinjaman lagi untuk bayar pinjaman, karena itu akan menjebak saya, merugikan saya, menghantui hidup saya, dan membuat hidup saya tidak nyaman. Oke, setelah selesai itu, kemudian yang kedua, lakukan pencatatan hutang-hutang Anda. Sudah dicatat semua. Nah, siap dengan gelombang tantangan, cacian, ancaman dan segala macam. Jadi anggap semua orang yang tidak kenal kepada Anda adalah orang yang akan mendatangi Anda sebagai ujian. Ya, jadi mindsetkan seperti itu. Nah, terus Anda segera hubungi orang-orang yang Anda cintai, teman, bapak, ibu, atau sampaikan. Kalau Anda malu menganggap diri Anda yang hutang, Anda sampaikan dengan alasan aja, nggak jadi masalah untuk konteks seperti ini ya. Karena saya berdalih menghindari sesuatu yang lebih mudarat kayak gitu, bukan niat membohongi. Jadi sampaikan bahwa saya kena tipu, HP saya dulu dipinjam teman, dan teman ini butuh bantuan, akhirnya pakai HP saya pinjam ke online, dan pasti online-nya akan menghubungi bapak, ibu atas nama saya. Jadi itu jangan percaya kalau itu dari saya. Sampaikan itu, udah selesai kan? Kemudian teman-teman Anda kemudian bikin hubungi khusus orang-orang. Setelah Anda hubungi bahwa orang-orang yang membuat Anda akan takut, malu kalau dia tahu, Anda kasih tahu duluan. Ya, oke, tahapan yang ketiga seperti itu. Kemudian tahapan yang keempat, install dulu aplikasi Truecaller. Kalau buat mbak yang takut biasanya, jangan mengangkat telepon pinjol, jangan buka WA-nya, jangan buka WA-nya, atau buka jangan dibalas, gitu ya. Atau balas sekali, saya itu nggak balas, kayak gitu. Apapun tulisan ancaman jangan nggak usah dibaca kalau Anda takut. Kalau mau dibaca buat ketawa aja, kayak gitu ya. Kenapa saya berani bilang itu? Karena ini bocoran langsung dari debt collector yang udah bekerja. Dan saya juga lebih dari mereka, bukan saya mengungguli, saya enggak. Saya juga pernah mantan yang lebih besar lagi, konvensional kayak gitu kan. Jadi kita mendatangi, melakukan proses negosiasi, kita melakukan proses penekanan untuk segera bayar, dan kita sudah bisa membaca data-datanya mereka. Jadi ini semua ada permainan psikologi atau permainan mental aja kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu bapak ibu rekan-rekan saya kuat mentalnya, insya Allah kan segera keluar dari ketakutan itu. Nah, setelah takut tadi udah fokus bekerja. Nah, karena kan udah tercatat tuh utang-utangnya, nanti segera dibayar pelan-pelan. Mana yang prioritas dibayar dulu, mana yang belum disampingkan dulu, gitu. Nah, sekarang saya membedakan penanganan pinjol legal maupun ilegal. Oke. Kalau itu ilegal, satu, tentu mereka akan melakukan penekanan yang lebih stressing lagi. Kalau makin besar uang yang kamu pakai, makin mereka itu bersyahwat untuk mengejar Anda, makin mereka bersyahwat untuk menganggap Anda sebagai buronan.
Tetapi semua itu, ingat, tidak ada debt collector. Kalaupun ada, tidak ada debt collector yang berani bekerja atas nama pinjaman ilegal, karena uangnya juga nggak sepaku, jadi sudah miliaran. Karena mereka miliaran pasti sudah ada istilahnya komunitas ataupun orang-orang yang bekerja untuk itu gitu. Nah, kalau ilegal tadi itu akan penekanan semacam seperti itu. Kalau resikonya apa? Resikonya yang jelas pertama, kalau ilegal sebetulnya lebih enak. Kenapa? Karena nggak masuk slik OJK, jadi tidak ada namanya BI checking karena dia tidak daftar di keuangan. Dan yang nggak enak lagi, kita curigai ilegal itu adalah dana money laundry. Tahu mana dana money laundry? Dana pencucian uang. Jadi memang di Chinese itu orang-orang Cina, investor Cina itu datang ke Indonesia untuk melakukan investasi besar-besaran di bidang pinjaman online atau payday loan istilahnya ya, atau peer-to-peer seperti yang kita pahami sekarang itu. Nah, menggunakan orang-orang lokal atau makalah-makalah lokal yang bisa bekerja memutarkan uang mereka. Dan yang belum selesai sekarang adalah dua sisi ini antara judol dan pinjol yang ilegal yang masih proses berantas oleh negara ini belum selesai. Bahkan di antara lingkungan saya menemukan masih ada yang banyak bekerja untuk itu kayak itu. Nah, jadi kalau ilegal saya ulangi, mereka itu semua tidak akan berani menggunakan debt collector. Nah, kalau legal ini beda lagi penanganannya. Kalau legal yang jelas kalian kalau nggak bayar atau gagal bayar akan masuk slik OJK. Kalau udah masuk slik OJK, resikonya adalah data Anda itu pasti jelek. Jelek itu maksudnya gimana jelek? Maksudnya kalau mau pinjam lagi nggak bisa. Nah, masalahnya sekarang saya sudah kampanye jangan pinjam. Udah berarti dengan adanya slik OJK otomatis kalian nggak bisa pinjam. Itu aja sih. Nah, gimana cara menghapusnya? Nggak usah pakai jasa, itu semua penipuan ya. Yang jelas bisa dengan cara apa? Mendatangi bank yang dimana Anda berhutang, Anda segera lunasi hutangnya. Kalau bisa minta keringanan denda, bunga dan segala macam, atau restrukturisasi, maka nanti itu akan sendirinya lancar, jadi akan dibaca lagi. Jadi otomatis nanti dalam setahun kalau nggak salah dia akan terhapus dengan sendirinya. Itu saya alami pada kartu kredit Danamon. Dulu saya pernah, karena berhenti bekerja akhirnya saya telat kartu kredit, tapi saya nggak mau bayar bunga, saya juga nggak mau bayar denda. Mereka nelpon, saya angkat, mereka ngancam, saya ancam balik gitu. Kemudian saya bayar, akhirnya saya bayar, tapi saya bayar pokoknya aja. Dan dengan cara mereka ketika negosiasi, saya ingin bayar tapi tolong, ini karena kondisi saya sudah menganggur dan segala macam waktu itu ya, jadi saya ingin bayar tapi dengan catatan tolong bersihkan kartu kredit saya. Oke mas, begini-begini. Dan saya tidak mau bayar kecuali ke rekening di mana saya memang ada di Danamon di situ waktu itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau legal di OJK. Terus apakah ada debt collector datang ke rumah? Ya, kalau debt collector yang di kota-kota itu pasti ada, yang terjangkau lah, kayak di Jakarta itu mesti ada. Pinjol yang ada yaitu Aku Laku, EasyCash, sama Kredivo. Setelah itu nggak ada. Setelah itu nggak ada. Kalaupun ada, pihak ketiga misalnya kan gagal bayar 30 hari itu yang kuat aja. Setahu saya tidak banyak yang kuat membayar pihak ketiga. Baik, cara menanganinya ketika mereka datang ke rumah. Ya, bagaimana cara menanganinya ketika debt collector itu datang ke rumah? Begini cara mendatanginya. Jadi ketika mereka datang ke rumah, Anda temui boleh, Anda tidak temui boleh. Yang jelas mereka itu jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Selain jam itu mereka nggak boleh. Terus kok biasanya debt collector malah datang terlalu pagi? Ya, jangan temui. Kalau debt collector datang di luar setelah jam 8, jangan ditemui juga. Bagaimana kalau saya temui di luar pagar? Boleh. Biar nggak masuk ke dalam, saya takut ada apa-apa. Boleh. Anda kunci, gembok, ngomong aja di depan pintu kalau ada pagar besar.
Terus cara mengusir mereka gampang kasih rokok. enggak, ini guyon tapi kalau mau dilakukan coba aja kayak gitu. Jadi teman-teman, debt collector itu manusia, jangan anggap itu sebagai monster, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang menakutkan diri kalian. Debt collector juga punya anak, punya tanggungan, punya tekanan. Jadi mereka itu bekerja karena disuruh kayak gitu ya. Jadi mereka ada yang dibayar berdasarkan gaji pokok, ada juga yang dibayar berdasarkan hasil dari bagaimana dia menekan Anda dan bisa bayar. Makanya mereka itu ketika ketika melakukan penekanan, mereka itu minta bukti transfer itu sebagai klaim kepada atasan bahwa saya sudah sukses, saya sudah begini. Jadi itu bagian dari prestasi bagi mereka. Jadi prestasi seorang debt collector adalah ketika dia mampu menakut-nakuti Anda dan Anda bayar. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada apakah pinjol itu harus dibayar, Mas? Untuk konteks pinjol ilegal, bagi saya kalau ilegal tetap harus kita bayar, meskipun kita lagi viral ya Pak Mahfud MD soal statementnya jangan bayar lagi. Jadi teman-teman jangan takut kayak gitu. Kenapa? Kalau saya takutnya begini, kalau utangnya, saya takut nanti di akhirat. Saya orang beriman, saya muslim. Yang saya takutkan hutang itu bukan pinjol, bukan debt collectornya. Ngapain takut sama manusia? Kita juga nggak salah kan? Memang nggak niat untuk gagal bayar. Memang kondisinya seperti itu kan. Yang saya takutkan di akhirat aja gitu. Jadi pahala yang udah kita dapatkan justru nanti zong karena persoalan hutang itu kayak gitu. Dan yang kedua, saya takut juga dengan ancaman istilahnya dosa, kan itu kan pinjol jelas riba menurut saya. Jangan ditanya lagi itu jelas. Pinjam 1 juta dicairkan 800.000, mengembalikannya 1 juta, hampir 1.300.000, ada yang 1.500.000, bergantung lama angsurannya kan kayak gitu. Apalagi yang pinjol yang ilegal, dia nggak ada pengaturan soal bunga, nggak ada pengaturan soal denda dan segala macam. Jadi apa yang terjadi kepada kita hari ini urusan hutang, jangan lupa saya kembalikan pada niat pertama, stop pinjol Anda, jangan bayar hutang dengan hutang. Bismillah, niatkan, tetap semangat, kerjakan doamu, doakan kerjamu, doa kerja, kerja doa, doa kerja, doa di atas kerja ya gitu. Insya Allah segera lunas. Bismillah. Oke, saya ingin membuat grup. Yang nonton video ini teman-teman korban, ayo kita bareng-bareng kasih semangat. Gimana? Saya bikinkan grup di link ya di bawah di deskripsi. Nanti kita bareng-bareng di situ. Siapapun itu kita masuk di situ, kita saling memberikan support. Siap? Kalau siap akan saya sebutkan, kalau nggak siap ya sudah nggak usah. Oke, terima kasih teman-teman. Hal-hal yang lebih spesifik nanti bisa bicara di grup atau bisa konsultasi bareng ya. Oke, saya Ahmad Faisal, saya pengisi channel official. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah kepada debt collector siapapun yang nonton. Saya tidak dalam rangka menyinggung Anda. Saya tahu pekerjaan Anda, saya pernah mengalami seperti Anda. Tapi ingat, mereka manusia, kami juga manusia. Mereka yang berutang juga manusia. Yang perlu kita salahkan adalah sistem di mana mereka duduk santai hanya cari keuntungan dengan memeras kita semua. Jangan kita mau dijajah dengan pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.